Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat datang di Jero Portal. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini untuk terus tumbuh dan berkembang sejak video pertama diupload. Sungguh, itu memberikan saya banyak energi untuk terus belajar dan menciptakan karya-karya yang lebih baik. Dukungan dari teman-teman lah yang menjadikan alasan utama bagi saya untuk tidak berhenti menulis dan menghadirkan karya-karya dalam bentuk lain. Banyak hal yang sedang saya persiapkan. Semoga ini bisa menjadi kejutan untuk teman-teman di masa mendatang. Anyway, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan saya. Langsung aja, dimanapun kalian berada, dan bersama siapapun kalian di sana, kalian sedang menyaksikan Garis Gambar Misteri. Pohon merambat, akar menjalar, kami terikat, kami lapar, lari atau mati. Rumah sakit bukanlah satu-satunya tempat makhluk itu melegenda. Setelah mendapat julukan suster rayap, kini panggilan wanita setan juga tersematkan berkat teror yang dilakukannya terhadap salah satu desa di ketinggian Jawa Barat, yang juga masih berada satu wilayah dengan rumah sakit tersebut. Bermula ketika kala maghrib, di desa tersebut memang sudah gelap. Hari itu, bulan malu-malu menampakkan dirinya ke cakrawala. Di sebuah rumah kayu semi permanen, seorang ibu sedang merintih kesakitan dibantu oleh seorang paraji yang bersiap melahirkan permata kecilnya ke dunia. Ayo Bu, tarik nafas, terus ditekan. Ayo Bu, terus. Arah seorang paraji. Ibu itu merasa sudah sekuat tenaga mendorong memberikan tekanan pada perutnya agar si bayi keluar. Namun, ujung rambutnya saja kunjung terlihat. Bu, aku udah gak kuat. Sakit. Ibu itu nampak lemas kehabisan tenaga. Ambil minum dulu. Bu Paraji meminta sang suami mengambilkan minum. Mereka mengambil jeda sejenak untuk memberikan ruang kepada si ibu mengisi kembali sedikit tenaganya. Suara ketukan lambat terdengar. Ketukan pintu itu terdengar lagi. Suasana hening. Semua terfokus pada sumber suara ketukan itu. Sang suami melangkah perlahan menuju pintu hendak memeriksa. Tiba-tiba dia merasa merinding. Tangannya terasa berat untuk membuka. Suara ketukan lambat itu terdengar lagi. Sang suami menoleh ke belakang. Istrinya seperti memberikan isyarat untuk membuka pintu. Dan dalam satu helahan nafas, dia membuka pintu dengan cepat. Tak ada siapapun. Suami keluar satu langkah. Dia menoleh ke kiri dan ke kanan. Tetapi memang tidak ada satu orang pun. Apalagi di desa itu, dari rumah ke satu rumah lain cukup berjarak. Sejauh mata memandang, yang terlihat hanya pepohonan besar dengan akar menjalar lebat. Dia masuk kembali ke dalam rumah lalu menutup rapat pintu. Suasana masih hening. Hawa dalam ruangan menjadi dingin tapi pengap, membuat kening mereka mulai basah keringat. Pintu itu terketuk lagi, kali ini lebih keras. Jangan dibuka, teriak Simbo. Di desa, rata-rata paraji memiliki tingkat kepekaan tinggi biasanya. Mereka juga memiliki kelebihan terkait hal gaib.
Ayo Bu, cepat Bu, tarik nafas, dorong. Pak Raji itu seketika mendesak si ibu untuk berusaha lebih keras agar sang bayi cepat keluar. Ayo Bu, cepat Bu, dorong. Desak Mbok Pak Raji. Sakit Bu. Jerit si ibu sembari terus berusaha. Pintu itu terbuka sendiri secara perlahan. Suara engselnya membuat darah seketika berdesir. Cicak, cicak di dinding. Diam merayap. Lahir seorang anak. Suara lantunan lagu Cicak di Dinding terdengar pertama kali di desa. Masih dengan alunan perlahan, merubah bait ketiga dan bersenandung bergumam di bait terakhir. Obor dalam ruangan yang menjadi sumber penerangan satu-satunya berkedap-kedip redup. Maklum saja, pada masa itu di desa tersebut masih mendapat listrik bergilir. Raut wajah kepanikan terlihat jelas di wajah Mbok Paraji. Ayo Bu, cepat, jangan berhenti, nggak usah didengar. Cepat Bu, dorong. Suara itu masih tak henti bersenandung. Mendadak, banyak cicak-cicak merayap di langit-langit rumah. Mbok Paraji semakin cemas. Kang, tolong panggil Pak Tua, Kang. Cepat, minta bantuan. Pinta Mbok Paraji kepada Pak Suami. Ibu, ayo Bu, harus cepat. Sekarang hanya tinggal ibu dan Pak Raji dalam rumah. Suara wanita itu meniru perkataan Mbok Paraji. Ayo Bu, cepat. Suara bisikan kuat itu kemudian disusul oleh tawa melengking. Wujudnya tidak diketahui ada di mana, tetapi cicak-cicak di dinding merayap semakin banyak. Bahkan beberapa ada yang melompat ke kepala dan badan si ibu. Pergi kamu, pergi. Sentak Mbok Paraji. Pergi kamu, pergi. Suara wanita itu meniru kalimat si Mbok lagi. Tiba-tiba, sang ibu merasakan sakit yang luar biasa tak tertahankan di perutnya, yang membuatnya secara otomatis mendorong kuat sang bayi hingga keluar. Bayi itu pun keluar, tetapi tidak menangis. Tubuhnya biru pucat. Sontak si Mbo mengangkat sang bayi lalu memukul-mukul bokong bayi tersebut, namun masih tidak menangis. Paraji itu mengecek nadi dan nafas sang bayi. Ternyata bayi itu sudah tidak bernyawa. Sang ibu menangis. Karena situasi mendadak panik, Bu Paraji baru menyadari sesuatu, bahwa bayi itu lahir tanpa ari-ari atau ari-arinya hilang. Derap-derap langkah terdengar bergema mendekat ke arah rumah. Pak Suami dan Pak Tua sudah tiba di situasi yang terlambat. Suara wanita dan cicak-cicak itu sudah tidak ada. Sontak Pak Suami memeluk istrinya. Bayi biru malang itu belum sempat menghembuskan nafas pertamanya di dunia karena telah direnggut oleh iblis dalam raga wanita bernama Yati. Pandangan Pak Tua menelisik seisi rumah. Dia menarik napas berat merasakan sesuatu. Dia masih di sini. Pak Tua melangkah keluar, disusul oleh Pak Suami. Sedangkan Simbo masih berada di rumah menjaga sang ibu yang kondisinya masih terkulai lemah. Mata Pak Tua mengitari sekitar. Dia menarik nafas berat, kemudian maju beberapa langkah, lalu menoleh ke arah atap rumah. Kedua mata Pak Tua terbelalak begitu melihat sosok wanita bengis mengenakan baju suster lusuh dengan wajah tua, gigi taring dan mulutnya sobek. Nampak sedang tertunduk jongkok, menyantap ari-ari bayi layaknya binatang buas yang kelaparan. Makhluk bengis itu menyadari kehadiran Pak Tua, lalu menoleh sambil menggenggam sisa ari-ari di tangannya. Mulut sobeknya masih dipenuhi dengan darah ari-ari tersebut. Dia menyeringai tajam ke arah Pak Tua.
Pak Tua kemudian merapal mantra, namun sosok itu malah tertawa. Wanita itu kemudian bersenandung, lalu bernyanyi dengan suara mengayun, tetapi mampu memekik telinga siapapun yang mendengarnya. Cicak cicak di dinding, diam-diam merayap, lahir seorang, lalu ku bunuh. Kali ini dia bernyanyi dengan lirik lengkap. Gerombolan cicak-cicak yang tak terkira jumlahnya meloncat dari atap genteng, menyergap Pak Tua dan Pak Suami yang berada di bawah. Kedua tangan mereka kewalahan menghadang cicak-cicak itu. Lalu sosok wanita bengis itu seketika menghilang entah kemana. Pak Tua yang merasa kampungnya sedang dalam ancaman goib jahat, dengan sigap mengumpulkan para petinggi desa, lalu menginstruksikan para penduduk agar tidak keluar rumah selepas maghrib. Khususnya, bagi yang sedang hamil tidak boleh ditinggal sendirian di rumah. Setiap malam, selama 3 hari berturut-turut, para petinggi desa, tokoh masyarakat, dan beberapa pemuda termasuk Pak Empu melakukan ritual tolak bala yang dipimpin oleh Pak Tua, guna memohon perlindungan kepada Yang Maha Kuasa dan para leluhur serta lelembut menjaga desa. Namun siapa sangka, ternyata peristiwa tadi baru pembuka dari awal mula teror wanita bengis yang semakin keji. Setiap kemunculannya dirasa Pak Tua memiliki energi yang semakin kuat. Setelah 2 bayi lagi meninggal dunia secara serupa oleh makhluk bengis itu, bahkan satu di antaranya benar-benar lenyap dalam kandungan sebelum sempat dilahirkan. Pak Tua membagikan bawang putih yang telah diritualkan untuk digantung pada setiap pintu rumah warga. Kita beralih lagi ke rumah sakit. Petugas rumah sakit menemukan ceceran darah basah yang tidak diketahui asalnya di poli kandungan. Darah itu bercecer sepanjang lorong menuju mes kamar milik salah satu perawat bernama Yati. Petugas mendobrak paksa kamar Yati. Alangkah terkejutnya mereka begitu melihat seisi kamar berisikan ceceran darah kental dan banyaknya sisa ari-ari yang tersebar di lantai ruangan. Baunya sangat anyir. Mereka mual dan beberapa tidak bisa menahan muntah. Dengan perasaan takut bercampur cemas, mereka melangkah memasuki ruang kamar. Tiba-tiba terdengar lagi suara wanita bengis itu bersenandung pelan, mengayunkan lagu nada cicak di dinding, lalu disusul oleh suara tawa melengking. "Suster Rayap!" Mereka berteriak ketakutan. Tanpa berpikir panjang, langsung berbalik arah dan berlari 1000 langkah sekencang mungkin menjauh dari kamar mes milik Suster Yati. Sejak saat itu, Yati tidak lagi nampak hadir bekerja di rumah sakit. Namanya sudah dicoret atau dipecat sebagai perawat. Bahkan sosoknya saat ini menjadi legenda dan dikenal sebagai hantu Suster Rayap. Sejak saat itu, kamar mes bekas Yati dibiarkan kosong. Tidak ada yang berani mengisi kamar tersebut. Bahkan sampai saat ini, jika kalian berkunjung ke mes di rumah sakit itu, kamar tersebut sudah digembok. Entah sudah berapa tahun tidak pernah dibuka lagi. Sejak pengungkapan kasus tersebut di rumah sakit, teror Yati menjadi terus berlanjut di desa. Aksa rupanya memberitahu pada Pak Tua untuk menggunakan bawang putih sebagai penangkalnya. Meski justru hal itu membuat wanita bengis semakin menjadi-jadi meneror warga dengan cara keji dan terang-terangan, karena merasa terganggu oleh bawang putih yang dipasangkan di pintu-pintu rumah. Tetapi kematian bayi dan kehilangan ari-ari terus terjadi, hingga desa menyiapkan kuburan khusus bayi yang dijaga secara khusus.
Bisa dibayangin teman-teman, sampai dibuatkan kuburan khusus bayi karena saking banyaknya korban di situ, kemudian dijaga secara khusus oleh mereka. Lanjut. Kemunculan Yati kerap tertangkap kamera ketika sedang memakan ari-ari yang sudah dikubur dengan posisi jongkok lalu menyantap layaknya binatang kelaparan. Dampaknya selalu sama. Setiap bayi yang ari-arinya dimakan, tak lama kemudian langsung meregang nyawa. Puncaknya, pada suatu malam lagi-lagi ada seorang warga yang hendak melahirkan. Pada masa itu mungkin sampai sekarang, warga masih menganut paham banyak anak banyak rezeki. Namun kali ini eksistensi teror Yati membuat Parno banyak wanita hamil, dan hari-hari mereka melahirkan ialah hari yang paling ditakutkan. Termasuk bagi Ibu Nila, nama samaran, yang harus menjalani persalinan tanpa seorang suami, yang mana suaminya sudah meninggal. Pada saat itu, banyak para haji yang memutuskan untuk tidak mengambil orderan karena takut dengan sosok Yati. Beruntung ada para haji dari desa seberang yang masih berkenan membantu. Sebelumnya, menjelang mendekati hari melahirkan, Ibu Nila sudah memasang bawang putih serta jimat khusus dari Pak Tua untuk menangkal kehadiran Yati. Meski begitu, perasaan takut dan khawatir masih menyerangnya. Bu, tolong dorong yang kuat ya, biar cepat. Ibu tahu kan kenapa? Ujar para haji. Sang para haji pun tak kalah ketar-ketir ketakutan dan cemas. Dia terus mendesak Ibu Nila untuk mendorong kuat memberikan tekanan pada perutnya agar bayi dalam kandungan cepat keluar ke dunia. Konon katanya, jika ingin selamat, bayi harus keluar atau dilahirkan sebelum Yati datang. Ada suara derap menyeret terdengar dari atap rumah. Hawa dingin menghembus mulai terasa tak enak. Bu, ayo bu, cepat. Para haji itu mulai merasakan panik hingga dia tidak bisa menjaga fokus. Apalagi ketika tiba-tiba banyak cicak-cicak merayap di dinding dan langit-langit rumah. Suara gumam senandung wanita bengis itu terdengar lagi dan mengayun. Cicak-cicak di dinding, tiap-tiap merayap, lahir seorang anak. Dia berhenti di bait terakhir. Ayo Bu, cepat. Suara para haji itu gemetar ketakutan. Ayo Bu, cepat. Yati meniru kalimat para haji itu lagi. Badan para haji melemas. Ibu Nila masih berusaha sekuat tenaga dengan sisa-sisa energinya. Kali ini dia benar-benar pasrah pada Yang Maha Kuasa. Hal yang paling ditakutkan olehnya ketika melahirkan akhirnya juga terjadi. Suara itu seperti merayap di dinding belakang rumah. Cicak-cicak yang muncul dari setiap arah dinding mulai merayap ke arah yang sama menuju langit-langit rumah. Cicak-cicak itu bergerombol, menumpuk tepat di atas Ibu Nila dan para haji. Mereka menoleh ke atas. Tubuh para haji melemas. Dia tidak lagi mampu mengontrol rasa takutnya hingga tubuhnya terlutut ke lantai. Beberapa ekor cicak yang menumpuk mulai berjatuhan ke tubuh Ibu Nila dan kepala dari para haji. Ibu Nila menangis ketakutan. Begitupun para haji yang ikut menangis sampai kehilangan kendali fokusnya. Yati terus bersenandung lagu cicak di dinding. Suara derap langkah menyeret itu terdengar tepat di dinding belakang Ibu Nila. Di samping nakas ranjang ada jendela kaca yang gordennya seketika tersingkap. Sontak semua mata para haji dan Ibu Nila tertuju pada jendela tersebut. Kuku-kuku hitam panjang, tangan dengan urat-urat keluar berwarna biru pekat itu perlahan nampak di jendela. Berikutnya sudah bisa diduga sosok wanita bengis berwajah tua, bermulut sobek dengan cairan hitam mengalir menjulurkan lidahnya ke kaca jendela. Kemudian
Wajahnya menenggleng-nenggleng perlahan ke kiri dan kanan. Lalu melanjutkan bait terakhir dari lantunan nada cicak di dinding. Dan lalu ku bunuh. Yati melanjutkan bait terakhir senandungnya, kemudian tertawa memekik melengking. Astagfirullahaladzim. Suara Paraji terbata menangis ketakutan. Begitupun Ibu Nila. Cicak-cicak itu melompat menyergap tubuh mereka. Suara derap-derap langkah terdengar lagi. Sosok Yati sudah tidak terlihat di jendela, namun cicak-cicak yang menyergap semakin banyak, seolah tak habis-habis. Semua rapalan ayat-ayat doa sudah mereka lakukan. Sekarang ini hanya bisa pasrah untuk segala kemungkinan terburuk. Kini, derap langkah terdengar dari arah pintu. Pintu terdobrak. Datang Pak Tua, tokoh desa, dan banyaknya kerumunan warga yang sudah mengelilingi rumah Bu Nila sembari membawa obor. Ada juga tokoh spiritual atau ustadz dari desa seberang yang turut membantu. Lanjutkan, Bu, pinta Pak Tua kepada Paraji. Mereka kemudian merapalkan mantra dan ayat-ayat doa sesuai keyakinan atau kemampuan masing-masing. Paraji melanjutkan tugasnya membantu Ibu Nila bersalin. Pak Tua menarik nafas berat. Matanya menelisik mengitari sekitar, mencoba mencari sosok Yati yang dirasakan masih ada.